Oke, boleh. Oke, jadi, Red Genie ini ada beberapa bagian, ada rates, terus ada strategis, ada listing, sama ada rentals. Nah, itu adalah 4 ini. Si rates ini sama kayak di Tokit ya untuk ngeliatin rates, terus ada strategis, nanti, ada beberapa kayak tools gitu yang bisa dipakai, sama listing itu sama kayak di, channel kalau misalkan di Tokit. Nah, ini kan sama sebenarnya, tampilannya aja yang agak beda. Terus ada rentals. Aku sepertinya akan mulai dari rentalsnya dulu. Jadi, tahap pertama, kalau misalkan kita mau masukin dari Tokit ke Red Genie itu yang diklik adalah manage di sini. Karena kalau misalkan nggak di-manage sama Red Genie, ini akan kayak warnanya abu. Tapi kalau udah di-manage, dia kan jadi hijau. Yang kedua, itu harus kita aktifin rental sync-nya ini. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mati, kalian juga tahu gimana cara aktifinnya gitu. Nah ini diaktifin, tapi untuk ngaktifin ini kita harus matiin dulu yang di Tokit. Makanya kemarin jadi agak lama tuh di situ. Oke, ini contoh untuk Artra ya. Kalau misalkan dia udah mati, sync-nya harusnya sih ikut yang Red Genie. Oke, sebentar ya, Tokitnya agak lama. Maaf. Terusnya Red. Oke. Patra ya. Oke, nah di bagian trades ini kalau di Tokit kita tuh harus matiin dulu di red mappings-nya. Nah di red mappings ini kan udah merah, kenapa? Karena kita udah sambungin sama Red Genie. Terus yang kedua, kita harus nonaktifin auto switch-nya ini buat yang pertama kali, biar nanti si toggle-nya ini tuh bisa jadi hijau gitu. Karena kalau enggak dia nggak mau. Itu step paling pertama awal. Karena ini udah masuk pernah ke Red Genie, jadi ini udah aktif ya. Oke, terus untuk yang pas pertama kali itu yang harus di set adalah minimum, base, sama maksimum price-nya. Nah, kalau misalkan di sini tuh kayak yang default-nya, kalau misalkan di Tokit itu ada harga default, kita set juga di sini. Aku udah tanya sama orang Red Genie-nya, apakah kita bisa melakukannya sekaligus? Ternyata belum bisa. Jadi harus dimasukin satu-satu sebenarnya, base, minimum, sama maksimum. Additional guest juga, tapi kayak nggak mandatory ya, yang mandatory cuma base, minimum, max, minimum stay, sama maksimum stay. Udah gitu jangan lupa di save. Kalau misalkan udah, di segini kita bisa masukin satu persatu. Jadi ada 3 tipe strategi. Ada yang Genie yang old, Genie strategi, sama Other. Bedanya apa? Bedanya cuma kalau Genie strategi itu dia akan langsung kayak step-step gini. Tapi ujung-ujungnya akan sama dengan kita ngeklik di sini. Kita coba ya. Untuk Genie strategi. Nah, nanti kita disuruh bikin title. Contoh, aku mau bikin strategi untuk Mivila new misalnya, karena kan udah ada sebelumnya. Base-nya current mungkin sekarang 1 juta ya. Terus minimumnya kita set lah di 900 contoh. Maksimumnya di 1.500.000. Minimum stay-nya 1, week adjustment itu kita bisa set weekend adjustment itu mau lebih rendah atau gimana. Kita coba setnya medium, terus dia akan ngarahin kita ke gap night rule. Gap night-nya mau berapa hari, contoh sehari. Terus adjust persennya, nah kalau misalkan di adjust persen itu bisa kita naikin atau kita turunin. Kalau turunin tinggal dikasih minus di depannya. Rendahan ya, kasih 5% lah contohnya. Terus gap night itu berapa kali ya? 5 kali, minimumnya contoh sehari. Terus ada last minute, jadi kayak kalau pakai Genie strategi itu kayak benar satu-satu
step by step gitu, di optimize gitu. Tapi kalau misalkan yang other strategi, itu nanti kita bisa milih yang mana aja. Tuh, ini buat last minute, terus bisa di-skip juga. Nah, terus udah gitu channel adjustment. Di sini kita pilih Airbnb, percentage 20, terus special event. Special event di sini tuh berdasarkan jarak dari si eventnya gitu loh. Kita next ya. Terus di-select lah rentalnya yang terakhir. Kok nutup? Oke, coba kita cari tadi. Ini villa. New ya. Ini. Nah, di sini langsung ke apa namanya, kelihatan tuh mana aja karena tadi kita cuma ngeset weekend adjustment, gap night sama channel adjustment rule. Kalau yang last minute tadi di skip kan, gitu. Nah ini setelah itu kita harus select rental. Jadi setelah strateginya dibuat, kita harus pilih rental mana yang mau kita activate. Agak loading ya. Guys, ini kayaknya agak lewat sejauh tadi. Mau ditanya dulu nggak? High seasonnya itu gimana tuh? Bisa Nah, ngatur high season itu bisa di-set di other strategi, Kak. coba yang atur strategi. Karena Kayak ini tuh itu yang penting kayaknya ya. Karena kan beberapa juga tadi kayak Kubunyang gitu kejualnya 400. Padahal kita kayak mau coba set. udah di-set sih sebetulnya buat 50 listing, Pak. Udah di set seasonal. Iya. Kalau itu yang udah ada aja kita ubah. Gimana, Kak? Kok ada suaranya? Oke, kalau misalkan belum ada, itu kan harus kita add satu-satu ya. Kalau ada strategi ya kita harus add mau judulnya apa, rates-nya mau diapain, terus udah di-save, nanti tutup lagi di add. Nah, tapi kalau misalkan udah ada, kayak contohnya Atra Bambulogi, untuk seasonal itu kita bisa set sendiri. Caranya adalah tambah new rule di sini, kita select rule-nya mau apa. Nah, kebetulan karena di sini si seasonal udah aku set, jadi nggak ada di list ini nih. Nah, ini ada di sini. Coba aku hapus dulu ya. Tadi hapus lagi. Ini dibuka, karena udah pernah di set. Terus ini bisa di set date-nya. Nah, kemarin aku nge-set date-nya itu berdasarkan yang kemarin kita udah buat sebenarnya. Ini di-increase sama aku 15%, 20%, dan seterusnya. Gitu. Cuman yang jadi isunya adalah, kemarin kan kita set maksimum price-nya itu 520.000 ya. Jadi otomatis dari harga yang udah kita punya, base-nya itu akan dikali sama dia 15%. Cuma dia akan balik lagi ke maksimum rate-nya. Jadi kalau kayaknya Kak Lilis masih mute deh. Aku nggak ada ngomong sih Bel tadi soalnya kamu hilang-hilang. Jadi ini tuh Tadi hilangnya sampai mana? sebentar, ini tuh berarti seasonal adjustment date range-nya dari tanggal 1 Ya. sampai 31 bulan 8, persen adjust-nya 15% aja dari base rate. Correct? Iya. Nah, cuman Kak ini korek betul. Nah, cuman si angka ini teh bakal balik lagi ke maksimum rate ini. Jadi misalkan seandainya
Kalis tuh naikin 15%. Cuman kalau 15% naik dari base rate ini, itu misalkan jadi 530.000 gitu ya. Dia akan tetap ngikutin maksimum rate 520 ini. Jadi harus diganti juga maksimum rate di sininya. Gitu. Berarti maksimum Yang jadi rate-nya isu harus di kubu yang maksimum rate-nya udah aja default price di Tokip. Sorry, di iya harus tinggi Airbnb. banget. Mm-mm. Ya gitu guys. Jadi kayak kemarin kan yang jadi isunya tuh yang penting minimum rate kan, nggak rendah banget. Tapi ternyata maksimum rate ini tuh jadi kendala juga, karena sebenarnya ini bisa di-set sih. Kan ini biar gampang 15% ya, karena kan kita pakai strateginya persen juga, maksudnya ditingkatin berapa persen. Cuma ini bisa dipilih juga base rate. Kalau base rate kita nentuin lagi minimum rate-nya sama maksimum rate-nya berapa gitu. Jadi bentuknya bukan persen. Itu tergantung kalian mau setnya seperti apa. Gitu. Oke, jelas untuk yang ini. Tapi Oke, bisa jadi karena kan future masih kosong tuh Bel. I think betul. dia akan adjust minimum ya, berarti ya. Dia akan adjust minimum ya. Minimum Iya, dinaikin karena 15%. Benar nggak? nah, kalau misalkan, masih sepi gitu, bakal lebih aman kalau kita pakai yang base rate ini, jadi bukan yang percentage gitu, Kak. Karena kan kita nge-set Oh, juga minimum yang sama maksimum di itu. periode itu tuh berapa. Heeh, kemarin aku tuh biar cepet, aku pakainya percentage. Kenapa? Karena kalau di rate gini itu si strategi yang sama, kayak di, adjustment tuh, ini kan sama ya, maksudnya Mm-mm. berulang kan, jadi bisa di-copy dari jadi nggak usah bikin satu-satu, gitu. Gitu. Oke, berarti harusnya ngeset lagi dong 3 angka itu. Pakai angka ya harus satu-satu berarti gimana guys? Guys. Karena gini loh Bel, kalau misalnya nih ya kita tetap pakai base yang satu itu aja, misalnya naik 15%, Mm-mm. masih kosong dong okupansinya in the future. Maka akan kejualnya itu ya udah base dinaikin 15%, which is for example set base-nya Iya betul. 300, jadi cuman berapa gitu naiknya 300 sekian kan. It's not make Mm-mm. sense. Jadi maksud aku minimum current sama maksimumnya pada saat high season tuh beda sama pada saat low season. Harusnya begitu. Iya berarti harus di-setnya berdasarkan base ya. Betul. Iya base rate bukan percentage kan? Yes. Mm-mm. Itu yang harus dibenarkan oleh itu dan strategi Kecuali ini jangan lupa masukin kecuali dia rentals-nya bisa apa? adjust, Nah, satu problem. Heeh. kecuali dia bisa adjust ke 3 angka base rate, minimum, sama maksimum. Mungkin nggak ada rule itu? Nggak bisa. Kalau percentage nggak bisa. Dia cuman mau ubah base percentage. Tapi nggak masuk akal loh kalau dia cuma ubah si base percentage. Nih, soalnya di sini dia udah nulis di sini. Apa nih? Click Kalau dia here cuma ubah dari base. adjustment that you would like to make. And the strategy based settings for the selected dates. Strategy based setting, strategy based rate ya. Oh ya base rate ya dia bilang ya. Atau Mm-mm. enggak? Jadi antara Berarti, dua pilihannya. Mm-mm. oh iya benar sih. Iya agak sulit nih. Kecuali kita ngeset maksimumnya gede banget sama adjustment price-nya gede banget kalau mau base rate-nya yang di adjust. Itu cara kedua. Mm-mm. Oke, udah lanjut dulu. Oke, itu. Terus di sini tuh bisa nambah lagi kan rule-rule-nya mau apa tergantung. Jadi sebenarnya rate gini itu tetap butuh analisis kita juga guys itu sebenarnya. Jadi gap night juga kita harus tentuin.
properti mana yang worth it untuk kasih gap night rule discount. Terus kalau udah beres strateginya di add rentals. Dan satu rentals cuma bisa punya satu strategi. Jadi nggak bisa satu rental yang sama punya dua strategi itu nggak bisa. Gitu. Sudah. Kalau gitu dia langsung keubah, nggak ada push rates kalau di sini. Jadi ubah strategi apa, add rentals, udah. Oke. Oke deh, udah. Jessica ada pertanyaan nggak? Udah, oke. Masih mau proses. Udah berarti Bel ya, untuk penjelasannya udah ya. Mungkin nanti di-invite aja biar aku ataupun Jessica bisa Ya, explore sendiri. Udah. Oh, udah Udah. di-invite. Nah, ini contohnya tadi Kak, kubu nyang-nyang aku ubah strateginya kan. Jess udah kalilis belum? Coba Nah, ini kubu nyang-nyang tuh udah ada aku naikin. Dia langsung ubah tuh jadi 800 karena maksimumnya aku naikin. Tadinya kan maksimumnya 500-an. Aduh, ini juga slow ya, Regini itu ya. Kayaknya karena laptop aku juga sih. Oke, kayaknya I need to explore more on Regini. Nanti tolong kasih aku akses, emailnya udah benar. Ini aku stop dulu ya.